Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat raja pergi ke kediaman ratu untuk minum teh. Sukjong berkata mereka sudah menjadi suami istri selama beberapa waktu. Sukjong meminta maaf karena ia tidak bisa merayakan ulang tahunnya beberapa waktu lalu. Inhyun mengerti. Raja menyinggung soal mimpi ratu. Apa kau mengingatnya? Ratu jadi gugup dan tangannya gemetaran. Raja tersenyum dingin. Aku cuma bertanya, tapi kau jadi serius dan bahkan tanganmu gemetaran. Di pertemuan, Raja mengatakan kalau ia ingin menurunkan ratu yang sekarang. Para menteri terkejut. Menteri dari Partai Barat langsung protes. Bagaimana Anda bisa menurunkan ratu negeri ini yang tidak melakukan kesalahan apapun? Seorang menteri berkata kalau mereka bisa saja mengikuti keinginan raja, tetapi ratu yang sekarang sangat populer di kalangan masyarakat. Dan jika mereka menurunkan ratu tanpa alasan yang jelas, maka Partai Barat dan para pelajar akan melakukan protes terus-menerus. Sukjong menjawab, ia sudah menyingkirkan Partai Barat dan memasukkan Partai Selatan ke istana. Jadi kalian seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sukjong menyuruh mereka pergi dan berdiskusi. Setelah itu kembali ke istana dan memberi raja kabar gembira. Raja pun pergi. Hibin yang mendengarnya marah. Raja sudah menyebut soal penurunan ratu dan kalian tidak melakukan apa-apa dan kehilangan kesempatan ini. Menteri Jo berusaha menenangkan Okjung. Ia mengatakan kalau Partai Barat maupun Selatan memiliki rasa hormat kepada ratu. Lagi pula ratu masih cukup muda dan bisa memberikan keturunan, jadi mereka takut akan ada akibatnya jika ratu mengandung anak yang resmi kelak. Okjung tampak marah. Okjung memanggil semua menteri dari Partai Selatan ke kediamannya. Ia sedang menggendong Liyun. Para menteri kelihatan gelisah. Okjung berkata kalau Ratu Min tidak akan memiliki anak. Lagi pula, raja pernah berjanji kepadaku kalau ia akan memberikan tahta kepada putra mahkota. Menteri Jo kelihatan terkejut. Okjung melanjutkan, dan kalian semua masih meragukannya? Okjung menaikkan suaranya. Berapa lama lagi aku harus menunggu sebelum aku bisa mengambil kediaman ratu? Para menteri meminta maaf. Okjung memberi peringatan. Aku benar-benar berharap kalian memanggilku yang mulia ratu dan bukan Hibin ketika kita bertemu lagi nanti. Apa kalian mengerti? Raja mendengar kalau Menteri Min sedang berlutut di kediaman raja sekarang. Raja keluar dan melihat Min Yeojung mengenakan baju katun dan diikuti para pelajar berlutut di depan kediaman raja. Sukjong marah. Kau mengubahku menjadi pria menyedihkan yang emosional dan tidak sabaran. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Menteri Min, tentu saja saya ingin pembatalan keputusan penetapan putra mahkota. Tolong pertimbangkan yang mulia. Para sarjana juga mengikuti Menteri Min. Sukjong berkata, kalau aku menemukan bukti kesalahan ratu, apa kalian semua akan menyerah? Menteri Min membenarkan, tentu saja ia akan menyerah. Sukjong tampak senang. Kalau aku menemukannya, apa kau akan memberikan nyawamu? Menteri Min menentang. Kenapa tidak yang mulia? Ratu sangat dihormati oleh semua masyarakat. Dia tidak punya kesalahan. Jadi apa alasannya harus diturunkan?
Sukjong menunggu pertanyaan ini. Bagaimana dengan kesalahan karena kecemburuan? Kecemburuan adalah salah satu dari 7 kesalahan istri yang membuatnya diturunkan. Menteri Min tertegun. Para sarjana mulai gelisah. Menteri Min sadar raja menggunakan mimpi ratu saat itu. Menteri Min langsung berdiri dan menyangkalnya. Sukjong tersenyum dingin. Ratu berkata beberapa waktu lalu bahwa Hibin adalah hewan yang telah kubunuh di kehidupan lalu. Jadi, ia bereinkarnasi untuk membalas dendam padaku. Apa kau tidak ingat? Menteri Min tidak bisa menjawabnya. Sukjong melanjutkan, ini bagian terpentingnya. Ia berkata bahwa Hibin tidak akan melahirkan anak dan Hibin harus segera diusir keluar. Menteri Min memejamkan matanya. Ia sudah masuk ke perangkap raja dan tidak bisa membantah karena semua kata-kata raja itu benar. Sekarang para sarjana mulai resah dan tidak bisa mendukung Min Yojung lagi. Sukjong bertanya, bagaimana? Apa kau masih belum mau menyerah? Menteri Min jatuh terduduk, sementara para sarjana membungkuk ke arah Sukjong. Demo pun selesai. Ratu syok mendengar kabar ini. Ratu Inhyun menghadap Sukjong. Yang mulia, ayah saya adalah ayah mertua negeri ini. Apa Anda benar-benar akan mengeksekusinya? Sukjong menghela nafas. Itu hanya politik. Partai Namin menginginkan kepala ayahmu, dan aku ingin kau diturunkan. Ratu Inhyun berusaha menahan sakit hatinya. Kalau begitu, turunkan perintah penurunan saya akan menerimanya. Tetapi, tolong ampuni nyawa ayah saya. Sukjong berkata, kalau begitu aku tidak punya apapun untuk diberikan kepada Partai Namin. Ratu Inhyun menjawab, saya sudah memberikan sesuatu kepada yang mulia. Sukjong bertanya apa yang sudah ia berikan. Ratu Inhyun berkata, saat raja pingsan, ia sudah menyelamatkan nyawa putra mahkota saat dalam bahaya. Sukjong langsung meminta Kasim Yang memanggil sekretaris dan membuat keputusannya. Ratu Min diturunkan, dan dia menunjuk Jang Hibin sebagai ratu. Hibin mendengar keputusan raja dan mendapat penghormatan dari semua dayangnya. Okjung langsung menemui raja. Okjung duduk di depan raja dan merasa bersyukur. Jadi ia datang. Raja menjawab, bukankah aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku akan memberikan baju yang terbaik yang bisa menghapus golongan kelasmu? Okjung menangis terharu. Hari penobatan tiba. Okjung berjalan dengan mengenakan busana resmi ratu. Semua menteri membungkuk dan memberikan selamat. Sukjong dan Okjung tersenyum bahagia. Berbanding terbalik dengan kondisi Okjung, Ratu Inhyun harus pergi meninggalkan istana. Cenayang yang selalu dipanggil oleh mendiang Ibu Suri mendatangi Ratu. Cenayang itu melihat bahwa Ratu akan meninggal di kediaman ini. Ratu terkejut mendengarnya. Aku diturunkan menjadi orang biasa dan diusir dari istana. Apa maksudmu? Aku akan kembali ke istana dan menjadi ratu lagi? Cenayang itu hanya bisa memastikan bahwa ratu akan meninggal di kediaman ini. Saat ratu keluar, rombongan Ratu Jang tiba. Keduanya bertemu. Okjung menyindir Inhyun. Inhyun mengatakan, Okjung, kau pasti tahu dari para tetua. Hati-hati setelah kau memiliki seorang putra. Perhatian yang mulia akan berakhir. Dia bukan lagi seorang pria, tetapi dia adalah seorang raja. Okjung membantahnya. Yang mulia tidak akan pernah melepaskan tanganku. Inhyun jalan ke arah tandunya. Okjung berseru, karena keluargamu,
Kau tidak perlu melalui ribuan penderitaan seperti yang kualami. Kau hanya duduk di kursi ratu, tetapi aku diusir bahkan setelah mendapat perhatian yang mulia. Aku hampir minum obat infertil, dan aku bahkan keguguran. Aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk berada di posisi ini. Jadi, aku tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain atau membiarkan orang mencurinya dariku. In Hyun tersenyum. Tentu saja, nikmatilah posisi itu. Tempat itu akan membuatmu gugup begitu kau sudah mendapatkannya. Mungkin ini adalah awal dari ketidakberuntunganmu. In Hyun tersenyum dan masuk ke tandu. Ia menahan air matanya. Ok Jung melihat ke arah tandu dan menahan emosinya. In Hyun masuk ke kediaman barunya. Dayang Choi datang. In Hyun heran dan bertanya, "Kau siapa?" Dayang Choi mengenalkan diri dan In Hyun mengingatnya. "Kau sudah menjadi dayang istana sekarang. Apa kau senang di istana?" Dayang Choi bercerita kalau ia tidak suka karena ia harus bersusah payah di istana. Di malam hari, Ratu Jang terbangun karena mimpi buruk. Ia langsung pergi menemui raja. Kasim melarangnya karena raja masih ada tamu. Ok Jung tidak percaya dan langsung masuk. Ia melihat seorang dayang keluar membawa bakit teh. Ok Jung khawatir. Ia langsung menampar dayang itu sampai terjatuh. Ok Jung membentaknya karena ia masuk ke kamar raja di tengah malam. Raja terkejut. Ia benar-benar sedang bersama Pangeran Dongpyung dan orang-orang lain. Raja memarahi ratu. "Apa yang kau lakukan?" Ok Jung langsung pucat dan merasa malu. Di perjalanan pulang, ia bercerita kepada Siong bagaimana aku bisa bersikap sekasar itu. Kenapa aku begitu gugup dan gelisah? Pangeran Dongpyung menemui ratu. Ia mencemaskan ratu. Ia merasa sedih melihat ratu dan mengulurkan tangannya. Ia ingin membelai wajahnya. Ratu terkejut. Pangeran Dongpyung sadar dan meminta maaf. Ternyata Sukjong dan Hyunmu melihatnya. Ia berbalik dan pergi. Ratu menoleh dan melihat punggung Sukjong. Di perjalanan pulang, Pangeran Dongpyung dihadang Hyunmu. Ia memperingatkan Pangeran Dongpyung agar tidak bertindak terlalu jauh. Pangeran Dongpyung bingung. Hyunmu berkata, "Cinta Anda kepada Ratu." Hyunmu mengatakan kalau raja ada di sana dari tadi. Pangeran Dongpyung berusaha mengelak. Ok Jung senang saat mendengar raja memanggilnya. Ia bergegas menemui raja. Ternyata raja bersama seseorang. Dan orang itu adalah Hyun Jisoo. Raja memperkenalkan Jisoo ke Ok Jung dan mengatakan kalau Jisoo ingin mengucapkan selamat dan memberi ratu hadiah. Ratu pun berterima kasih. Jisoo bercerita kalau ia pernah bertemu dengan seorang wanita yang dulunya adalah dayang istana. Tetapi ia harus meninggalkan istana karena konspirasi. Raja tertarik dan meminta Jisoo lanjut bercerita. Jisoo berkata kalau soal sesuatu tentang insiden keracunan dari makanan yang dibungkus daun teratai. Raja melirik ke Ok Jung yang terlihat gugup. Jisoo melanjutkan, menurut dayang itu,